Sumatera, pulau yang menyimpan ribuan kisah, jauh sebelum Indonesia terbentuk. Di balik rimbunya hutan Bengkulu dan kokohnya Bukit Barisan, hiduplah salah satu etnis tertua di Nusantara, suku Rejang atau Tun Hajang. Mereka bukan suku pendatang baru, mereka adalah pemilik sah tanah tinggi Lebong. Tapi, dari mana sebenarnya mereka berasal? Apakah benar leluhur mereka datang dari seberang lautan, membawa kisah 4 raja yang melegenda? Hari ini, kita akan menelusuri jejak sejarah suku Rejang dari masa purba hingga peradaban modern. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar di Jawa berjaya, masyarakat Rejang diyakini sudah menetap di wilayah yang disebut Renah Sekalawi, atau yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Lebong, Bengkulu. Tempat ini digambarkan sebagai surga kecil di dataran tinggi, tempat peradaban awal mereka tumbuh subur. Menurut catatan sejarah Tambo dan penelitian, nenek moyang Rejang diyakini berasal dari wilayah utara, menyeberangi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera setidaknya sejak abad kedua Masehi. Mereka hidup berkelompok, berlandaskan adat dan tradisi yang kuat. Asal-usul Rejang tidak lepas dari kisah empat orang raja yang datang dari Majapahit, atau ada juga versi yang menyebutkan berasal dari kerajaan di wilayah utara. Keempat raja ini adalah Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bermano, Biku Betung, dan Biku Santan. Mereka mendirikan persekutuan hukum adat yang disebut Mego atau Marga. Wilayah mereka dikenal dengan nama Tanah Rejang, yang meliputi wilayah Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kepahiang, hingga sebagian Musirawas. 4 raja ini diyakini membawa peradaban, aksara, dan hukum adat yang disebut Rejang Pesisir atau Rejang Lebong. Mereka mengajarkan tata cara bertani, bermasyarakat, dan berbudaya, menciptakan identitas tunjang yang kokoh dan disegani. Salah satu keunikan utama suku Rejang adalah bahasa dan aksara mereka sendiri. Aksara ini dikenal sebagai Kaganga atau aksara Ulu yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Ini adalah bukti bahwa suku Rejang memiliki peradaban literasi yang tinggi sejak lampau. Selain aksara, kebudayaan Rejang kental dengan tari kejai. Tari ini bukan tarian biasa, melainkan tarian suci yang ditampilkan dalam upacara adat terbesar, yakni upacara kejai. Ini adalah perwujudan syukur dan penghormatan kepada leluhur. Hari ini, suku Rejang terus berkembang dan menjadi salah satu pilar kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Meskipun zaman berganti, mereka tetap memegang teguh adat istiadat, nilai kekeluargaan, dan sejarah 4 raja yang mendahului mereka. Tanah Rejang bukan sekadar tempat, tapi kisah perjuangan, penghormatan, dan warisan yang tak ternilai. Bagaimana menurut kalian tentang kisah asal-usul suku tertua ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah Nusantara lainnya. Saya Hesti Hanifon Berta, sampai jumpa.